Bu, kalau ditanya saya siapa namanya? Tuh, kan langsungnya. Tapi kalau saya mengenal Bapak Ibu, perlu waktu. Seur gitunya tinggal ya 200 orang itu. Recording in progress. Untuk mengenalnya nanti sambil berjalan saja Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah mengenal saya, maka Bapak Ibu juga harus mengenal apa pelajarannya juga. Begitu. Namanya adalah I'robul Quran. Nah, ini nih, bahasa Arabnya gini tulisannya. I'robul Qur'an. Nah ini nih, I'robul Quran. Bapak Ibu sekalian pernah mendengar atau baru mendengar? Baru ya, oke. Jadi ketika membaca pelajaran apa sekarang? Pelajaran I'rob Al-Quran. Pasti ada pertanyaan, apa itu? Begitu kan? Ya. Jadi sama Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu kenal itu ya dalam pembelajaran itu dua. Satu, kenal gurunya. Dua, kenal pelajarannya, Pak, Bu, begitu. Ya, ada murid itu yang kenal gurunya, tapi tidak kenal pelajarannya. Pelajaran naon eta? Irob, naon irob teh? Duh, kaatunya tantong tong kitu, Kadek, ya. Atau sebaliknya Bapak Ibu tahu irob Quran teh naon, tapi ditaruh saya tanu ngajarna irob Quran. Sahanya tadi teh tantong. Kudu dua nana ibunya, ibu bapak harus tahu dua-duanya. Nah, gurunya demikian pula pelajarannya. Oke. Bapak Ibu sekalian, i'rob itu artinya menjelaskan. Apa? Menjelaskan. Sementara Al-Quran apa? Al-Quran. Jadi, i'robul Quran itu menjelaskan Al-Quran. Kalau tajwid, apa artinya Pak, Bu? Tajwid. Tajwid itu tahsin, memperbagus begitu, memperbagus bacaan Al-Quran. Nah, kalau i'robul Quran lebih dalam. Begitu, menjelaskan Al-Quran. Nah, menjelaskan Al-Qurannya juga, ini ya, menjelaskan Al-Qurannya juga. Nah, menjelaskan Al-Quran ada dengan ilmu. Apa ilmunya? Menjelaskan Al-Quran dengan ilmu, ya. Ilmu apa? Nah, ini Bapak Ibu. Ada dua, yaitu ilmu nahwu dan sorof. Jadi kalau ada yang bertanya, i'rob teh naon Bapak Ibu artina? Menjelaskan. Kalau i'rob disandarkan kepada Al-Quran berarti menjelaskan dengan apa? Dengan ilmu, menjelaskan Al-Qurannya itu. Ilmu apa? Ilmu nahwu juga sorof. Silakan Bu. Pernah mendengar nahwu? Pernah. Ada yang pernah belajar juga? Kelihatannya ini semuanya pernah. Siapa yang belum? Acungkan tangan. Belum? Oh, belum sama sekali. Kalau saya ditanya, mau ngajar murid yang seperti apa? Apakah yang sudah pernah atau belum? Mending nu belum, mending nu teu acan, Pak. Nah, masih masih suci. Nah, itu. Karena kalau yang sudah belajar mah sudah tahu kebingungannya. Kalau yang belum mah belum tahu. Makanya belum merasakan, belum mengalami kebingungan, begitu, Pak. Ya. Makanya ketika mendengar hayu belajar nahwu, kalau orang itu sudah pernah belajar kemudian bingung, kira-kira semangat tuh belajar apa, Bu? Cenah kamari oge diajar teh
Gitu Pak Bu. Makanya kebanyakannya orang yang belajar nahwu itu karena ya tadi mungkin mengalami kebingungan gitunya. Jadi kebanyakannya putus tidak diteruskan. Makanya suka susah Bapak Ibu. Suka susah apa? Mengajak orang yang sudah belajar nahwu kemudian berhenti. Nah, kesimpulannya naon? Lieur cenah. Nah, orang yang seperti itu adalah orang-orang yang telah mengalami keganasan nahwu soal. Ya, gitu. Tapi Bapak Ibu, nah di sini ya, saya akan mencoba disederhanakan. Gampang pisan Bapak Ibu diajarna leres abdi mah. Gitunya. Apalagi bagi yang belum pernah. Ini semuanya udah ada ya? Udah ada? Oke. Sekarang kita mengenal dulu pelajarannya dulu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi i'rab itu artinya apa? Menjelaskan. Menjelaskan apa? Dengan apa? Ilmu nahwu dan sorof. Oleh karena itu Bapak Ibu juga harus tahu apa yang disebut dengan ilmu nahwu. Demikian pula sorof. Jadi sorof itu nulisnya sarap, nulisnya teh Bapak Ibu ya. Dibacanya muhun. Mudah-mudahan kita belajar sorof henteu. Oke. Satu-satu Bapak Ibu kita kenali. Mangga. Pertama, jadi mohon maaf Bapak Ibu belajar dengan saya harus fokus dulu. Semua matanya kumpulkan di depan. Maksudnya perhatikan. Jangan ada yang nulis, apalagi ibu-ibu. Mohon maaf pensilnya disimpan. Sabab ibu-ibu merajin. Nu coret-coret oke diturutan. Ditaruh eta naon anu ditulis duka. Ta eta saking kurajina. Perhatikan dulu, karena kan Imam Syafi'i mengatakan bahwa ilmu adalah buruan. Buruan, Ibu, bukan buruan bahasa Sunda kan deh. Ilmu adalah buruan, memburu. Iya. Ilmu adalah buruan. Begitu. Wah, sanes buruan eta. Wah, kitabuhu. Nah, dan menulisnya adalah mengikatnya. Jadi ibu bapak itu sekarang seperti hanya pemburu, sedang memburu apa? Memburu ilmu. Kira-kira namun anu memburu ditangkap dulu terus diikat atau diikat dulu terus ditangkap? Tah eta. Ibu mah cenah naon jol ditulis. Benang wae acan atuh Bu, patak kabur deui ilmu teh. Iya, nyata. Jadi ibu gunakan dulu anugerah dari Allah. Apa? Ini. Nah, kebanyakan orang belajar tibalik, Bu. Ditulis heula, kemudian dimasukkan. Tibalik. Masuk dulu ke sini, baru ditulis. Pasti ingat. Pasti ingat, Pak Bu, pasti ingat. Pasti ingat. So, karena kan ditulis di sini. Ya. Jadi sekarang Bapak Ibu dalam rangka belum gitu. Palinter geuning. Apa yang dimaksud dengan ilmu nahwu? Ah, ilmu nahwu itu Bapak Ibu nih, satu ilmu ya untuk mengetahui harokat akhir. Tong waka ditulis. Moral Ibu langsung. Jadi tidak akan dihapuskan, dituliskan. Bu, tinggal. Jadi ilmu nahwu itu ilmu untuk mengetahui harokat akhir. Begitu. Bapak Ibu jangan dianggap hanya sekedar hiasan. Kenapa dibaca nah,
Dengan belajar ilmu nahwu, ibu akan mengetahui alasannya. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar hiasan harokat itu, Bu. Alhamdulillah, kemudian di sini dibacanya lillahi. Kenapa dibaca doma? Alasannya apa? Bapak Ibu akan mengetahui alasannya kalau belajar. Nah, boleh tidak dibaca alhamdulillah. Nah, tuhnya teu acan dina naon ta eta anu tos belajar teh kitu, Pak. Bari jeung salah di kejawabna. Oke, berarti 50% saya ngejawabna dengan salah. Kenapa di dalam tahmid dia ada kan innal hamda tuh. Ari di dieu mah tah Bapak Ibu, kita mengetahui harokat itu seperti demikian kalau mengetahui ilmu nahwu. Karena itu di dalam bahasa Arab sangat dipentingkan harokat itu. Apabila salah harokat, maka salah arti gitu. Ada yang baca gini doroba, gitu kan? Yang di sini dibacanya al-waladu. Kemudian yang di sini dibacanya al-kalba. Tuhnya, badai al-kalbu, ada al-kalba. Kalau dibacanya al-waladunya dibaca doma. Kemudian al-kabanya dibaca fathah, maka terjemahnya benar. Seorang laki-laki, anak laki-laki telah memukul seekor tuh. Tapi kalau harokatnya beda, Pak. Al-waladu dibaca al-walada. Al-kalba dibaca. Maka kalau harokatnya seperti ini, terjemahnya bagaimana? Mangga. Jadi Bapak Ibu kalau dibacanya dorobal walada al-kalbu, nanti terjemahnya seekor anjing telah memukul anak. Ayat tuh. Tuh, gitu. Gara-gara salah harokat, maka akan salah arti. Jadi harokat itu penting tidak? Sangat penting. Itulah tugas ilmu nahwu untuk mengetahui harokat akhir. Dengan belajar ilmu nahwu, Bapak Ibu akan mengetahui alasan dari sebuah kalimat. Alhamdulillahi Robbi al-alamina. Ibu Bapak, eta teh aya alasanana. Itu yang pertama. Kalau ada yang nanya, i'rob Bapak artinya? Tuh, eta tiasanya cek abdi oge teu kedah maka ditulis, Bu. Mau ditulis, mau dihapus. I'robnya naon artosna, Bu? Menjelaskan apa? Al-Qur'an dengan apa? Ilmu naon? Apa itu ilmu nahwu? Ilmu untuk mengetahui harokat. Pinternya. Sabab ayat. Nah, gitu. Alhamdulillah. Sekarang sorop. Apa sorop? Nah, sini nih, Bu. Sorop adalah ilmu juga. Ilmu. Ilmu apa? Ilmu untuk mengetahui sama untuk mengetahui, tapi mengetahuinya bukan harokat akhir. Apa? Perubahan kata. Perubahan apa? Tuh, gitu, Pak. Mengetahui perubahan kata. Dalam bahasa Arab, mungkin bukan dalam bahasa, semua bahasa. Ketika sebuah kata berubah, maka maknanya pun berubah. Sama tidak artinya memasak dengan dipasak? Kalau ibu memasak dipasak. Tuhnya, Bu. Padahal beda mejeng. Jeung di beda, Bu. Tuh kan masa ibu dipasak kan? Allah memasak, Allah memasak tuh jadi Allah memasak. Allah mengampuni atau Allah diampuni? Bu, contohnya ilmu untuk mengetahui perubahan kata itu beda nanti ketika dibaca gofaro
dengan gufiro. Pertanyaannya, hurufnya sama tidak? Sama hurufnya. Yang membedakan apanya? Harokatnya. Kalau goparo artinya mengampuni. Kalau gupiro artinya diampuni. Ketika Bapak Ibu ingin mengetahui perubahan kata, maka pelajari ilmu sorof. Dalam Quran banyak, Pak, contohnya. Apalagi Quran, wah Quran luar biasa. Bapak Ibu menemukan kalimat innallaha ma'as sobirin, gitu kan? Sobirin. Apalagi pasbir tuhnya. Apa bedanya sobirin dengan pasbir? Malahan di selanjutnya ada kalimat sobron. Ada sobirin, ada pasbir, ada sobron. Padahal itu merupakan satu kata. Beda tidak hurufnya? Mohon maaf, beda tidak bentuknya? Beda. Tetapi mereka semua, kata-kata ini terlahir dari satu kata yang sama. Yaitu, Pak, Bu, itu tidak tilu huruf. Sobaro. Artinya sabar. Ketika Bapak Ibu menemukan kalimat sobirin, oh artinya orang-orang yang pasbir, bersabarlah. Sobron, kesabaran. Dalam sebuah kata, apabila berubah bentuknya, maka akan berbeda maknanya. Kesimpulannya, ilmu nahu untuk mengetahui harokat akhir. Sementara ilmu sorof untuk mengetahui perubahan kata. Ini semua harus dipelajari. Dengan dipelajari, bisa tidak? Bisa, insya Allah. Nah, makanya nanti di makalah itu pasti belajarnya itu kaidahnya. Kaidah apa? Kaidah nahu, demikian pula kaidah sorof yang akan diaplikasikan ke dalam Al-Quran. Makanya contoh-contohnya pasti Al-Quran. Sampai di sini dulu Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan? Pertanyaannya adalah, Ustadz kapan nulis? Sok atuh ayeuna nulis nama enggak? Silakan Bapak Ibu sambil menulis ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh seputar ini. Jadi kita sekarang baru memiliki 3 istilah. I'rob Quran, ilmu nahu, demikian ilmu sorof. Berapa 3? 3. Dari yang oleh ada pertanyaan nih, Ustaz. Oke, silakan. Pertanyaannya, apakah tujuan dan sorof itu ada juga dari Al-Quran? Al-Quran yang mengikuti kaidah itu? Oke. Nah, ditapung dulu ya pertanyaannya. Oke, selanjutnya. Boleh, silakan Pak. Oke, baik. Nanti nyambung dengan pertanyaan yang pertama. Silakan Bapak Ibu. Sok diserat heula. Jadi yang ditulis itu seadanya, Pak, Bu. Ya. Jadi gini, cara belajar itu Bapak Ibu, masukkan dulu ke sini, yang nempel baru. Nah, gitu. Kalau nggak ada yang nempel,
ikuti yang ini, ikuti yang di sini, ya. Jadi sekali lagi ibu baru mendapatkan 3 istilah. 1, i'rab Al-Quran. 2, ilmu nahu. 3, ilmu shorof. Bapak Ibu, ya kita belajar harus terus terang ya. Biar terang terus. Jangan ada dusta di antara kita. Maksudnya bagaimana? Kalau ibu paham, paham. Kalau enggak, jangan seperti waktu kita di sekolah. Ya, Ustadz kalau guru mengatakan paham, paham. Berijeng, awas. Jangan sampai ada di sini, Pak, Bu. Ya. Kalau tidak paham, tanyakan. Begitu. Kita belajar nyantai saja, Bapak Ibu, ya. Nyantai saja. Karena saya bisa melihat daripada halis Bapak Ibu, ya. Kalau halisnya ke atas berarti aman-aman saja. Kalau halisnya ke bawah berarti kerung, berat berarti. Jadi Bapak Ibu tidak usah mengatakan saya nggak ngerti. Saya sudah bisa melihat orang yang nggak ngerti. Ninggal we dina halisna. Bagus tabunya. Kudu dikitu heula, bu kudu dipancing heula nya. Ya, siap. Betul. 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 Oke. Pelajaran itu. Betul. Siap, Bu. Tinggi bener. Ya, dulu mah masih muda, sekarang sudah muda. Artinya mudanya sudah. Terus gimana Bu pertanyaannya? Oke. Bu, teruskan semangatnya. Saya mencoba ini si pembahasan ini Bu dimudahkan, dan ini alhamdulillah kalau teruji mah teruji. Saya juga mengajarkan ini Bapak Ibu ya. Nanti sama Bapak Ibu dirasakan aja. Begitu. Bareng ah. Bu, jawab cing tarik tenan naon leres oge nya daripada jempek salah. Ini semuanya bisa bahasa Sunda? Alhamdulillah. Bisa anu ngahulang. I'rab naon? I'rab Al-Quran? Dengan apa? Ilmu apa? Ilmu dan shorof. Jadi i'rab Al-Quran itu sudah jelas. Jadi ketika Bapak Ibu mendengarkan i'rab Al-Quran, pasti itu akan berkaitan dengan nahu dan shorof. Oleh karena itu ditanya, apa itu ilmu nahu? Nah, itu ilmu untuk mengetahui harokat akhir. Al-Quran sudah ada harokatnya? Ayeuna, Pak. Sudah ada sekarang harokatnya? Nah, tugas Bapak Ibu itu, silakan Pak, tugas Bapak Ibu itu mengetahui alasannya. Mengapa dibaca demikian? Begitu. Allahu Ghafurun. Nanti dalam ayat yang lain, innallaha Ghafurun, kanallahu Ghafuron. Padahal sama-sama saja menjelaskan Allah Maha Pengampun. Tapi kenapa yang satu doma-doma, yang satu patah doma, atau dibalik? Kita akan mengetahui alasan itu dengan mempelajari ilmu pintar. Tuhnya teriasaan. Kedua, ilmu shorof. Apa itu ilmu shorof? Nah, itu. Jadi sebetulnya Bapak Ibu belajar bahasa Arab itu sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Dari satu kata dipecah.
tinggal tahu ilmunya, gitu. Dipecah, gitu. Nah ini nih bentuk seperti ini, bentuk seperti ini, bentuk seperti ini. Dan di sini, Bapak Ibu, saya sampaikan tidak ada yang disebut dengan hafalan mual, Pak Bu, mual dihafalkan di dia. Dipraktekkan. Dipraktekkan. Satu kaidah, Bapak Ibu dapat satu kaidah, praktekkan karena Al-Qur'an. Oke? Saya tadi anu nembe sumping. Oke. Saya Bapak Ibu gini. Jadi belajar itu saya harap ya termasuk yang online juga gitu. Saya harap si istilah ini bisa diserap oleh semuanya. Makanya saya coba ulangi lagi penjelasannya Bapak Ibu ya. Sekarang ini kita sedang belajar i'rab Al-Qur'an. Apa itu i'rab? Artinya menjelaskan apa? Al-Qur'an. Bagaimana, dengan apa menjelaskan Al-Qur'annya itu? Yaitu dengan ilmu nahwu dan sorof. Apa itu ilmu nahwu? Ilmu untuk mengetahui harokat air. Contohnya, alhamdulillah. Kenapa dibaca alhamdulillah? Kenapa dibaca lillahi tidak lillahu? Begitu atau lillaha? Itu ada alasannya. Dorobal waladu kalba. Berbeda artinya dengan dorobal waladal kalbu. Beda artinya Bapak Ibu. Oleh karena itu beda harokat, beda arti. Salah harokat, salah arti. Ketika kita ingin mengetahui alasan tersebut, kenapa dibaca A, I, U, maka mesti mempelajari ilmu nahwu. Begitu. Kedua, yaitu ilmu sorof. Apa itu ilmu sorof? Ilmu untuk mengetahui perubahan kata. Jadi di dalam bahasa Arab itu banyak nanti perubahannya. Ada gofaro, ada gufiro. Ampunan apa bahasa Arabnya? Magfiro, begitu. Igfir, robbigfirli, itu sama dari gofaro kene. Nah, ketika kita mengetahui ilmu sorof, kita akan mengetahui perubahan-perubahan kata yang ada dalam bahasa Arab. Dengan kedua ilmu ini, maka Al-Qur'an akan semakin jelas. Saya, Bapak Ibu sekalian, sedang menghafalkan wajah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi belajar saya bukan hanya di sini. Kalau saya bertemu dengan Bapak Ibu di jalan, saya akan tanya, matak Ibu kudu apal? Ya, kudu apal ya. Kayak pendak jeung Ibu ya. Bu, irob naon? Naon Bu, irob Bu? Tuh, dikitukeun mah langsung apal. Ilmu nahwu apa? Ilmu untuk mengetahui perubahan harokat air. Ilmu sorof apa? Oke, saya coba menjawab pertanyaan dari Bapak, kemudian dari yang online juga, kemudian ibunya. Ibu tadi sudah saya jawab, Bu. Semangatnya teruskan, Bu. Karena ilmu itu semakin kesini semakin mudah, Bu. Begitu, semakin mudah. Makanya kesempatan yang luar biasa, semangat besar ilmunya dapat mudah. Bu, eta mah raos pisan atuh. Begitu ya. Bapak Ibu jangan patah semangat ya. Meskipun sudah muda. Saya tidak berani untuk mengatakan sudah tua. Sudah muda, artinya mudanya sudah. Berarti pernah muda gitu. Nah, pertanyaan tadi dari yang online, ini tuh yang mengikuti itu yang mana? Ilmu nahwu mengikuti Al-Qur'an atau Al-Qur'an mengikuti ilmu nahwu? Bapak Ibu sekalian, ilmu nahwu itu di zaman Nabi belum ada. Jadi belum pernah Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar ilmu gitu. Langsung saja Quran sebagaimana biasanya. Karena mereka sudah tahu bahasa Arab. Makanya Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Langsung memahami begitu. Nah, oleh karena itu lebih dahulu mana ilmu nahwu dengan Al-Qur'an? Al-Qur'an, Bapak Ibu. Al-Qur'an dulu.
Gitu ya. Ilmu nahwu itu munculnya itu adalah di masa siapa? Ali. Ali itu berarti sahabat Ali itu berarti khalifah kasabriji. Kaopat berartinya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, khalifah keempat. Dan itu penyebabnya itu adalah jadi karena Islam itu semakin meluas, bergabunglah dengan bahasa-bahasa yang lain. Nah, si bahasa Arab itu tidak terjaga, Bapak Ibu. Bahasa Arab itu. Karena itu dibutuhkanlah ilmu yang disebut dengan ilmu nahwu. Supaya terjaga ilmu bahasa Arabnya. Apalagi akan berefek kepada Al-Quran. Begitu. Ya. Jadi ilmu nahwu lahirnya itu di masa Ali gitu. Siapa yang pertama mencetuskan ilmu nahwu? Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali. Itu mah sebagai apa? Sebagai sepintas lah sejarahnya ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Seperti biasa, perhatikan dulu. Tasnya kan itu ditulis ya ku ibunya, Bapak. Dihapus Yos? Yos ya, asal tong dihapus dina emutan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini apa ya? Jadi untuk mempelajari sesuatu itu harus ada dalam diri dulu terhadap pandangan akan suatu pelajaran itu. Saya harap Bapak Ibu dari mulai sekarang belajar nahwu itu harus dianggap tah eta Pak Bu. Bu, gampang tuh diajar nahwu cing tarik. Tah eta Pak Bu. Ari Bapak nah betseri siga nu ragu gitu. Oh, yang ditanya ibu-ibu. Mewakili Pak ya. Namun ku ibu disebat gampang berarti ku Bapak langkung gampang berarti Pak. Oke. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nah, karena Al-Qur'an itu bahasa Arab. Di kita ada yang disebut dengan bahasa Indonesia. Bapak Ibu bisa bahasa Indonesia? Bisa. Pertanyaannya, bisa bahasa Indonesia itu belajar atau dari kebiasaan? Tuhnya dari kebiasaan. Makanya Bapak Ibu pengen nggak bisa ngomong bahasa Arab? Juga gitu. Mau ndak gitu. Ibu 3 bulan, berapa bulan di sana? Karena apa? Kondisinya kebiasaan bisa, Bu. Tetapi belajar di sini yang disebut nahwu bukan belajar untuk bisa ngomong bahasa Arab, tapi mengerti akan Al-Qur'an. Karena itu bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu sama. Sama apa? Sama bahasa. Kenapa disebut bahasa Arab? Karena bahasa itu digunakan oleh. Kenapa disebut bahasa Indonesia? Kata orang Arab belajar bahasa Indonesia hese atau gampang? Tuhnya sami, Ibu. Seperti halnya Bapak, Ibu belajar bahasa Arab. Begitu. Nah, ini mah menjadi filosofi saja bahwa mempelajari bahasa Arab itu gampang seperti bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Indonesia dengan bahasa Arab ada kesamaan. Apa kesamaannya? Sama-sama bahasa. Sama-sama apa? Bahasa. Jadi Bapak Ibu jangan dilihat Arab Indonesianya, tapi dilihatnya apanya? Ketika Bapak Ibu bisa bahasa Indonesia, berarti bisa bahasa Arab.
Bu, berat mana ya? Besi 1 kilo sareng kapas 1 kilo berat mana? Sami naon? Tuh, nyata gitu Bapak Ibu. Abi meten naruh seueurna. Berat mana besi 1 kilo sareng kapas 1 kilo. Orang biasanya memikirkannya karena besi. Nu disebut besi teh? Tah pasti kadinya teninggal karena 1 kilo. Padahal besi 1 kilo sareng kapas 1 kilo teh sami. Tah sapertos tadi bahasa Indonesia sareng bahasa sami teh sami Bapak Ibu abi ngawartosan. Artinya kalau sama ketika Bapak Ibu bisa bahasa Indonesia berarti bisa tidak bahasa Arab? Bisa. Sama seperti Bapak Ibu bawa kapas 1 kilo bisa nggak? Besi 1 kilo? Nah, pinter geningan gitu. Sama Pak Bu. Dari segi apa samanya? Kadia Bapak Ibu, kadia. Sekarang kita di Indonesia. Sama kan yang namanya belajar bahasa itu satu huruf. Di Indonesia ada yang disebut dengan tah ku abi ditulis Indonesia. Aya huruf teh Bu? Huruf naon? Huruf naon? Abjad atuh Bu. Kan Ibu juga sama belajar bahasa Indonesia ti aheulanya. A terus B terus. Nah, dan selanjutnya gitu. Ibu Bapak, dari huruf-huruf ini disusunlah. Maka ketika si huruf ini disusun, mohon maaf nih, itu disebutnya kata. Apa? Kata. Contoh B, kemudian U, kemudian K, kemudian U. Dibaca buku. Artinya, kenapa disebut kata? Tersusun dari beberapa huruf dan memiliki arti. Ketika Bapak Ibu mengucapkan satu huruf, orang ngerti nggak? Ibu ke tukang fotokopian, Pak, mau beli B. Besoknya mau beli U. Diejah demi ke 4 hari. Itu tidak akan paham. Tapi kalau Bapak Ibu mengucapkan, saya mau beli buku, langsung mengerti. Itu yang disebut dengan kata. Tersusun daripada huruf. Kemudian memiliki arti. Iya teh di Indo. Sama Bapak Ibu di Arab oge. So, kayaknya orang ke Arabnya tuh. Arab. Ada yang disebut dengan huruf? Ada yang disebut dengan huruf? Ada. Huruf apa namanya? Tuh, huruf hijaiyah. Tulis di sini ya. Huruf juga jadi. Di Indonesia disebut huruf. Di Arab juga disebut sama. Hanya pelafalannya ini yang berbeda. Abatasa dan seterusnya. Dalam bahasa Indonesia huruf disusun menjadi pinter. Ya. Kela Bu, tenang Bu. Ketika Bapak Ibu mengucapkan ba, ada artinya enggak? Enggak. Tak. Ya, enggak ada kalau tidak tersusun. Tapi ketika Bapak Ibu mengucapkan kalimat seperti ini. Baitun. Pertanyaan saya, ba-nya apa? Huruf. Ya-nya apa? Tak-nya apa? Huruf. Disusun, maka dalam bahasa Arab disebutnya kalimat. Tah, Ibu gitu. Oh. Tuh, nya ayeuna menjadi oh kan. Dalam bahasa Indonesia huruf, bahasa Arab disebut asa beda tadi aya nu nyebut huruf yang disebut kalimat puntennya sok sanaos ngagerenyem gitu lalaunan tapi udah beda tuh keluarna hurufna. Sekali lagi di Indonesia disebut huruf, di Arab disebut, di Indonesia disebut kata, di Arab disebut kalimat. Jadi kalau teksnya Indonesia yang ditanya berapa
kata. Pintar ibu, luar biasa. Kalau teksnya Al-Quran yang ditanya berapa kalimat, yang dimaksud berapa kalimat itu adalah berapa kata. Jawab cing tarik Bu, wios leres oge. Rumah, kata kalimat. Maknya rumah kalimat, Pak. Rumah, kata kalimat. Kata, kenapa disebut kata? Eta. Daftarun. Ainun. Mata. Masjidun. Masjid. Awas beda masjidun jeung masjid, Pak. Masjidun mah nah, hari ibu masjidun mah masjid. Masjidun mah kalimat. Masjid mah kata. Begitu. Kursiun. Pinter. Kursi. Kulkasun. Oh tuh ayah. Hari ibu. Sugante gampang diajar bahasa Arab teh geningan eta kursi bahasa Arab kursiun. Berarti tinggal ditambahan tanwin merenya kulkas kulkasun, kasur kasurun gitu. Pulpen pulpenun. Henteu Pak kade. Kolamun naon kolamun? Artina kolamun teh pinter kade kolamun kolam. Kolamun kalimat. Pulpen bisa Pak Bu? Sok diserat. Aya waktuna Pak Bu. Sakieu we sakedik-sakedik gitunya sesuai dengan kondisi halis abdi mah Pak Bu. Sesuai dengan kondisi halis. Kalau halis Bapak Ibu di atas masih aman berarti bunga gitu. Mun halisna di handap kerung berarti berat. Enggak. Enggak. Sudah ya Bapak Ibu. Nah, jadi pertanyaannya sama tidak bahasa Indonesia dengan bahasa Arab? Sama Bu, hanya beda istilahnya dikit. Itu ini dalam bahasa Indonesia huruf, di Arab disebutnya huruf juga. Gitu. Hanya di Indonesia disebut kata, di Arab disebut. Disinilah yang akan kita pelajari. Kalimat, yaitu kata dalam bahasa Indonesia. Sekali lagi, kumpulkan matanya tidak? Maksudnya perhatikan, sanes dicoplokeun ka dieu nya. Kumpulkeun socana eta teh kiasan nya. Maksudna memperhatoskeun. Baik.
Oleh karena itu, dikit Ibu, kita sekarang akan mendalami yang disebut dengan kalimat. Dalam bahasa kita disebut kata. Ibu bapak sekalian, kata dalam bahasa Indonesia itu banyak. Kata kerja, kata benda, kata sifat, kata tanya, kata majemuk, kata siapa, katanya, gitu lah seurnya. Luar biasanya Bapak Ibu di bahasa Arab mah, kalimat atau yang disebut dengan kata itu hanya ada 3. Pak. Sekali lagi, kalimatnya berarti lu? Berarti lu? Pinter. Kalimat itu ada 3. Apa saja? Dalam, kela Pak, tenang Pak aja, tah eta anu ngajar anu tos diajar tehnya. Yang pertama adalah kata benda. Tuh, buku abi mah dikeluarkeun heula di bahasa urangna. Kata benda. Kata benda di Arab disebutnya isim. Naon, Bu? Isim. Isim teh naon? Yang kedua adalah kata kerja. Tuh, gitu. Kata kerja. Di Arab disebut fi'il. Tuh, gitu. Yang ketiga adalah kata sambung. Apa, Bu? Kata sambung. Disebutnya apa? Huruf. Lagi-lagi bahasa Arab dengan bahasa Indonesia sama. Di Arab mah disebutna, di kita disebutnya, di Arab mah disebutna, di Arab mah disebutna, di Arab mah disebutna, di kita disebut, di Arab disebut, di kita disebut. Semua yang ada di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, pilih ku Ibu, ieu teh isim, fi'il, atau gitu. Tah luar biasa, nah eta Quran teh. Bahannya hanya berapa? Bahannya ngan 3. Tapi bisa membuat untayan-untayan kata yang begitu menusuk, menghujam hati. Karena yang membuatnya siapa? Allah. Makanya disebutnya kalamullah, bukan ucapan manusia. Allah Subhanahu wa taala mau menyampaikan pesan yaitu dengan bahasa Arab. Nah, cenah Quran teh bet ku bahasa Arab. Nya da diturunkeun di Arab, namun di Indonesia mah bahasa Sunda. Ya mau bagaimana menyampaikan pesan kepada seseorang yang bahasanya asing. Kan tidak akan sampai begitu. Quran mah dipahami saja banyak yang banyak yang nolak. Padahal Quran itu dipahami ku orang Arab teh, ngan ditolak. Bagaimana kalau Quran pakai bahasa Inggris diturunkan di Arab, coba kumaha? Ya tadi paham saja ditolak, apalagi tuh gitu, Bu. Nah, bagi kita orang Indonesia ya tekedah sirik gitu. Maksud tekedah sirik teh meskipun di Arab, Bu, bisa dipelajari. Karena di dalam Al-Qur'an sudah menjanjikan walaqad yassarna dzikra, kami telah memudahkan Al-Qur'an. Jadi Quran teh gampang tuh? Gampang. Gampang, Pak, Bu. Allah sudah menjanjikan bagi siapa? Bagi yang mau belajar tentunya. Gitu. Sok ayeuna Ibu tinggal mengingat-ingat isim fi'il huruf kelat atau akan nyerat. Imah jol hoyong nyerat wae. Kalimat kabagi sabaraha. Naon wae? Isim fi'il huruf. Isim naon? Fi'il naon? Huruf naon? Kata naon? Kalimat naon? Malah interviewnya luar biasa.
Pokoknya mah aya pertanyaan ti abi mah jawab cing tarik tenan naon leres oge. Sanes gitu, Bu. Jawab cing tarik tenan naon leres oge gitu. Jadi namun aya nu ngajawab tarik pek teh salah, sae tarikna gitu. Mun sae tarikna Ibu daripada jempe salah. Keur mah jempe teu aya mundingna mah. Teu aya mendingna maksudna teh. Sekarang saya kasih contoh. Contohnya pakai bahasa Indonesia. Ibu pilih isim fiil hurufnya. Contoh ya, ku abi contoh misalkan. Mata. Tah, gitu. Siap? Mata. Melihat. Memandang. Kaki. Berjalan. Berlari. Melangkah. Tiasa gini. Oh barang teh betul. Jadi aya manfaatna belajar bareng teh Pak Bu. Nya. Urang tengah jawab batur nu jawab. Gitu. Ya. Bisa jadi urang nu tengah jawab batur nu ngajawab atanapi batur ngajawab urang tengah jawab. Angger keneh atuh ari kitu mah. Sakaliti. Isim teh naon cenah? Kata benda ari fiil. Oke. Dari mulai sekarang Bapak Ibu tidak usah nulis. Kenapa? Karena sudah ada di makalah. Silakan dilihat halaman 36. Sok, Bu, ayeuna mah tos langsung kana buku tos disadiakeun. Anu tadi saur abdi sebatkeun digampilkeun. Kalau yang di online, mohon maaf ini ada yang bisa dites, coba ngacung. Siapa yang mau ditanya? Coba Pak Dedi ada, Pak Dedi? Halo, Pak Dedi. Ada, tapi lagi nyetir. Oke, Pak Dedi jelas suaranya? Jelas, oke. Pak Dedi, saya boleh tanya ya? Boleh. Kalimat dalam bahasa kita disebut? Kalimat dalam bahasa kita disebut apa? Kata. Kalimat dalam bahasa kita disebut apa, Pak Dedi? Halo. Agak putus, Pak. Karena jalan. Oke. Coba yang lain coba. Ibu. Saha itu tanya? Bu Haryati. Aya Bu Yeti Haryati? Iya, saya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Bu, saya boleh tanya ya? Insya Allah. Tenang Bu, tong deg-degan. Bu, macam-macam kalimat terbagi berapa? 3? 3. Pinter dengan Ibu itunya. Kata sambung, kata benda, sama kata kerja. Luar biasa. Kata sambung ada? Kata sambung itu huruf. Oke, kalau kata kerja? Kata kerja itu fiil. Oke, kata benda? Isim. Oke, saya kasih contoh Bu, pakai bahasa Indonesia, Ibu pilih isim fiil hurufnya ya. Ya. Kepala. Kata benda. Ya, apa disebutnya? Isim. Apa? Isim. Jadi Ibu sebutnya isim fiil huruf ya. Kepala. Ya. Isim. Kelapa. Isim. Berpikir. Fiil. Oke. Saya ibunya. Atau nuhun Bu. Ya, sama-sama Pak Ustadz. Oke, alhamdulillah. Ustadz, izin bertanya tadi. Kita kalau belajar bahasa Arab lebih belajar nahwu dulu atau sorof dulu Ustadz? Oke. Nahwu Bu. Nahwu dulu ya? Iya, nahwu dulu Bu. Jadi lebih ke kaidah yang
Kalau disebut apa rumit mah nahu yang rumit gitu. Jadi kalau bisa nahu insya Allah bisa sorof. Nanti juga ada di sini. Gitu Bu? Ya, siap Ustaz. Hey, Pak, sekali dia Sumidi. Pak Sumidi, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sumidi, bisa dimengerti apa yang saya jelaskan? Insya Allah siap. Oke, saya coba tanya, kalimat dalam bahasa kita disebut Kata. kata. Kalimat ada berapa? Kalimat ada 3. Ada 3. 1, Huruf 2, isim 3, 3 fi'il. fi'il. Fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il kata kerja. Kalau isim? Isim kata benda. Kemudian huruf? Kata sambung. Huruf kata sambung. Oke, huruf kata sambung. Oke, terima kasih Pak Sumidi, bagus. Oke, Bapak Ibu sekalian, baik yang offline atau yang online ya, bisa dilihat di makalahnya. Makanya di sana saya tulis 1, berarti 1 itu kaidah yang pertama. Ya, di sana judulnya apa Bapak Ibu? Mengenal kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat adalah lafaz yang memiliki arti. Jadi pasti memiliki arti gitu. Contoh, baitun ada artinya? Ada. Apa? Rumah. Doroba memukul, berarti ya disebut kalimat. Gitu. Nanti macamnya, kalau masjid berarti isim, kalau memukul berarti fi'il. Sementara huruf ya kata sambung. Seperti apa? Seperti dari, kepada, begitu. Itu namanya huruf. Kalau dalam bahasa Arab dari itu apa? Min, kepada berarti ila, gitu. Di dalam fi min itu teh Bapak Ibu termasuk kalimat bagian huruf, gitu. Nah, kita akan mengenal itu semua. Al-Quran, ibu bapak bisa menentukan ini isim, fi'il, dan huruf. Ayat carana tuh ayat gitu. Ya. Hey, kita baca dulu. Dalam bahasa Indonesia kalimat disebut kata. Macam-macam kalimat ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Dalam bahasa Indonesia isim berarti kata benda, fi'il berarti kata kerja, dan huruf adalah kata sambung. Langsung Bapak Ibu di sana langsung ada latihan. Ya, latihannya bagaimana? Pertama, saya latihannya tadi sama seperti hanya tadi, pakai bahasa Indonesia dulu. Ibu Bapak cukup menentukan isim fi'ilnya ya. Di sana ada apa? Sebuah paragraf, Ali mendengar suara adzan di masjid. Lalu dia berwudu dengan sempurna. Kemudian dia memakai baju yang bagus dan memakai wangi-wangian. Kemudian dia pergi ke masjid. Contoh, Ali isim fi'il huruf, Bu. Ali mendengar, luar biasa. Berwudu, bagus. Lalu. Nah, lalu teh huruf gitu. Ada kan di bawahnya latihan 1. Kemudian, naon sok kemudian? Huruf, betul. Memakai baju, pinter. Memakai dan wangi-wangian. Kemudian pergi ke masjid. Luar biasa, 2000 tan nilainya teh Pak Bu. 2000 itu tehnya. Jadi Bapak Ibu saya harap minimal si mulutnya ngegereyem nya. Ngegereyem. Nah, karena itu teh akan menguatkan akal, Bu. Kenapa dulunya di TK ngadoa teh meni tarik gitu.
ternyata teteh masuk kena iya gitu. Matak bu namun aya patarosna Nabi sok jawab we cing tarik tenan naon leres oge atuh daripada jempe salah. Oke, sekarang Bapak Ibu fokus ke makalah ya. Nah, sekarang masuk ke makalah. Nah, Ibu Bapak sekalian, dari ketiga macam kalimat ini kita akan mengenal satu-satu. Hiji-hiji Pak, diajarnya sama seperti makan. Makan juga kan? Tuh, sawab-sawab, seep tuh. Belajar juga sama, sawab-sawab Bu. Satu-satu, kenal kalimat, kenal isim, kenal fiil. Jangan langsung, dikit-dikit aja. Sekali lagi, saya mah tahu ukurannya. Halis, lihat halis saja gitu. Mun halis di luhur kene, aman gitu. Semenjak itu Bapak Ibu jadi dikaluhur-kaluhurkeun halisna. Hey, wajah tidak akan membohong. Dulu guru saya gitu. Nilai barudak mah gampang, tinggal we wajahna cenah gitu. Gampang ninggal we dina wajahna. Saha anu tiasa jeung henteu teh nya. Oke, nomor sabaraha 2? 2, apa judulnya? Mengenal isim dari ciri-cirinya. Isim teh naon? Jadi Ibu Bapak, kita akan mengenal yang disebut dengan kata benda meskipun tidak tahu artinya. Ibu tetap terang artinya gitu. Wios keweh artinya menda sambil. Tapi kita mengetahui dari ciri. Ciri teh tanda Ibu. Gitu. Di kita mah disebutnya alamat. Malahan mah alamat teh bahasa Arab. Naon alamat teh artinya? Ciri. Makanya ciri mah kudu beda gitu nyebutnya. Contoh nih Bu ya. Bapak Ibu mau ke rumah saya. Contoh. Kata saya, Pak Bu, rumah saya cirina teh mau aya tangkal kalapa pangjangkungna gitu. Berarti didinya teh tangkal kalapa teh suhur gitu. Tapi Bapak Ibu harus mencari tangkal kalapa nu pangjangkungna tah didinya bumi abi. Contoh eta mah Bapak Ibu gitu. Jangan sampai yang namanya ciri bergerak. Gak boleh. Ciri mah harus diem, Bu. Gak bisa Ibu. Bu, pengen tahu nggak rumah saya? Rumah saya teh cirina nyaeta nu aya tukang cendol didodorong riweuh atuh gitu mah, Bu. Yang namanya ciri mah diem. Ciri mah beda. Tah Ibu teh mau tahu isim. Bagaimana tahu isim itu? Harus tahu cirinya. Aya sabaraha opat? Pinter. Kalimat seperti lu. Aduh, pinter etanya. Luar biasa. Ciri isim ada 4. 1 diawali oleh Ibu sarupaning alif laman anu kapendak di mana wae. Eta teh disebutna isim. Contoh di dieu. Al-Ghafuru isim bukan? Tahu dari mana? Pinter gitu, Bu. Al-Wadudu isim bukan? Cirinya zu isim bukan? Zu. Kenapa bukan? Ya tidak ada cirinya. Al-Arsi tahu dari mana? Al-Majidu cirina Al-Pukat. Ari Al-Pukat isim bukan? Isim atuh bukan Ibu. Tapi kade isimnya bukan dari ciri alnya. Kata benda gitu. Karena yang namanya isim itu nanti si alif lamnya bisa dihilangkan. Jadi Al-Pukat itu mohon maaf itu bukan alif lam ya. Karena mun alif lamna dipicen jadi puket atung kena. Mual biasa. Al-Basiyah gitunya. Nah, Al-Basiyah teh isim. Cirina naon aya alif? Ibu Bapak baca Quran ya.
Dari surat Al-Fatihah sampai surat Anas aya alif laman. Berarti naon isim teh? Pinter ibu, duh luar biasa ieu nya. Aman Bu halisnya. Dua, naon dua? Diakhiri oleh tanwin an, in. Contoh baitan, isim bukan. Tahu dari mana? Ada tanwin. Baitin, tahu dari mana? Baitun. Naon cirina? Berapa dua tah cirina ibu? Baru dua, alif lam dan tanwin. Dari kedua ciri ini alif lam dan tanwin kasih catatan. Apa catatannya? Alif lam dan tanwin tidak boleh menyatu. Nah, ibu gak boleh tuh. Jadi kita bisa jadi punya pelajaran, Bu, punya ilmu ya. Ibu gak boleh baca kalimat al baitun, Bu, gak boleh. Jadi ibu gak akan mungkin menemukan isim alif lam dan tanwin menyatu, nggak bisa gitu. Kalau ada alif lam maka tidak boleh ada tanwin. Kalau ada tanwin berarti yang benar yang mana bacanya? Kalau ada alif lam dibacanya berarti al. Tuh ya, ini nama jadi tiasa bacanya. Kalau tidak ada alif lam, aduh luar biasa ibu. Al-baitu isim bukan. Tahu dari mana? Baitun isim bukan. Tahu dari mana? Boleh dibaca al-baitun, al-masjidun, al-qolamun. Yang benar atau luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Asa siga motivator gitu. Oke, baru berapa dua Bapak Ibu? Ayeuna nu kasabaraha tilu? Yang ketiga adalah diakhiri oleh kasroh. Contohnya ar-rajuli. Isim bukan. Lihat Bapak Ibu, ar-rajuli. Isim bukan? Apa cirinya? Kasrohnya cirina teh terus naon deui? Oh, ada kasroh, ada. Jadi di dia cirina seberapa dua? Dua, Bu, gitu. Atau pakai tanwin, rojulin, Bu, tinggal buka dia, Bu, rojulin. Jadi bentuk kasroh itu ada dua. Ada kasroh, ada kasroten. Oke. Nah, ketika ibu menemukan kalimat rojulin pakai kasroten, berarti ini cirinya dua, Bu. Kenapa disebut dua? Karena ini disebut kasroh, demikian pula disebut tanwin. Tapi kalau ibu menemukan domah yang seperti ini mah tanwin saja. Karena domah bukan ciri isim. Ciri isim naon? Tanwin, boleh. Ciri isim naon? Kasroh. Ciri isim naon? Alif lam. Ngan ibu kalau bertemu yang seperti ini di bawah ada dua, maka itu disebut kasroh juga tanwin. Yang harus ada perhatian mah alif lam dan tidak boleh seberat tilu tah. Tilunya, bagaimana caranya Bapak Ibu ciri ini bisa nempel? Wayahna aya naon? Oh, aya latihan. Saya beri waktu Bapak Ibu, ya. Sok ku Ibu cing jongjonnya diantos dugi ka enjing. Saya beri waktu 10 menit untuk mencari bentuk isim dan sebutkan cirinya. Contoh, Bu. Saya kan kasih contoh di sana ya. Contoh. As-samawati adalah cirinya diawali alif lam dan diakhiri kasroh.
Tah tugas ibu teh kitu. Ditulis di buku, bade di mohon di garisan mangga, asal ibu kedah tanggung jawab. Sok dan naon di cirian oge. Jadi garisan tangke cirina buledan. Ku abi bakal ditaros saurang. Jadi ibu tos terbiasanya ku abi dilatih ditarosan hiji-hiji gitu. Mangga nyata acananya gini. Dua menit deui. Tos lebet asar ya. Berapa deh? Sabar menit deh. Kasar. 20-an. Oh iya. Siap. Oke, Bapak Ibu, udah habis waktunya. Seadanya, gak apa-apa, beres juga. Sok lah, tisaheulanya. Pak Bunya, iya meda untuk mengukur saja, gitu. Bapak Ibu teh tiasan tuh, itu. Mata kedah aya latihan. Dari sebelah kanan saja dulu. Sebutkan nama. Kemudian alamat Facebook, nomor sepatu, nomor baju. Nama saja Pak. Ya. Pali, mohon. Cobi Pak, mana cik anu disebat isimna? Hiji-hiji Pak, hiji. Sebutkan hiji. Naon Pak? Asmawati atau tadi ku abi. Oh iya Pak. Leres ieu ngangge speaker. Al-Ardi, oke. karena dia Bapak, kela Pak.
Isim eta teh? Isim Cirina naon, Pak? diawali dengan alif lam. Sareng Kasroh, dia leres. kasroh ya. Sabaraha cirina di dinya? 2. Sip. Oke. Boleh dibaca Al-Ardin. Oh, Al-Ardi. Al-Ardin boleh? Al-Ardi. Al-Ardin pakai tanwin boleh? Oh, Al-Ardin. Ya. Boleh enggak Al-Ardin? Enggak boleh. Calik Bu, calik Tidak Bu, boleh. calik Bu. Iya Bu, iya Bu. Tidak boleh. Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena ada alif lam, tidak boleh bersatu dengan tanwin. Tuh, nya luar biasa. Teraskeun ka dieu, teraskeun. Mangga namina saha? Ijul. Pajul. Ya. Sok mangga Pajul. Aya teh di dinya isimna Ah ya. mana? Gimana heula teh? Nya terserah we, terserah Pajul. Syai'in. Wes luar biasa. Leres sayin isimnya. Cirina non tesawios Bu, tesawios. Tanwin. Sayin isim cirina non? Tanwin. Naon deui? Entos. Tanwin nungkul, Ya. sayin teh. Ya. Kasroh bade moal. Oh iya kasroh bener. Jadi sayin teh cirina seberapa? 2. Naon wae? Tanwin dan kasroh. Luar biasa, Pak. Teraskeun ke dieu, Pak. Mangga. Entong ngulangnya, teu kenging ngulang. Pilih nu sanes deui. Nami heula. Nama saya Saipudin. 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 Siap, mangga Pak Saipudin. Coba ada isim yang lain selain yang tadi disebutkan. Syahidun. 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 Emang cirinya apa, Pak? Tanwin. Ada lagi? Itu aja. Oke, sip. Tuh gitu, Pak. 2000, Pak eta. Hiji, 2 3 sok ayeuna 4 lajengkeun. Bismillah. Nama saya Iwan. Pak Iwan. Iwan. Ya. Sok mangga Pak Iwan bade nu mana? Al Anhar. Oke, Al Anhar. Isim kitu. Isim. Naon cirina? Ya alif lam. Aya alif lam. Aya naon deui? Ada. Udah sih. Ini atos we. Atos. Pak Iwan, atos, Pak Iwan. Tong dipaksakeun. Jadi kalau misalkan ada satu mun aya dua gitu. Kapengker ka dieu, pengker. Nya ka bapak, Pak. Pak, saha namina? Budi Sutiawan. Pak Budi. Ya. Mangga Pak Budi, bade nu mana? Al Fauzu Al Kabir. Al Fauzu berarti. Fauzu ya, hiji Al Fauzu, baheulanya ya. Al Fauzu. Al Katinggal Fauzu. Pak Budi eta katinggal. Dengan kacamata jangan saya Pak. Al Fauzu ya. Oke, Al Fauzu. Isim bukan, Pak? Isim. Cirinya Diawali dengan alif lam. ada yang lain? Satu aja itu. Saya Pak, tos Pak. Tos ayeuna ibu-ibu. Ibu-ibu, kapali ditu lah. Sebelah kanan dulu, Bu. Silakan, Bu. Bu, tadi sebagaimana saya sampaikan ya, jawab Bu, cing tarik tenan naon leres oge, Bu. Oke, siap. Cari, Bu. Nama dulu, Bu, siapa? Nama saya Yuli. Bu Yuli. Iya. Mangga Bu Yuli. Al-Kabir. Al-Kabiru. Emang Al-Kabir, isim? Isim Cirinya? ditandai dengan alif lam. Ada yang lain? Enggak ada. Boleh dibaca Al-Kabirun pakai tanwin? Tidak boleh. Oh, boleh saya Bu Yuli lajengkeun. Kapali dia heula, kapali dia heula. Silakan Bu, masih ada? Ya, saya sama Rina. Sarang saha? Rina. Ya, Bu Rina, mangga. Takdibin. Takdibin. Cirinya ada kasroh, kasroh. Ada kasroh. Ada tanwin. Jadi cirinya ada berapa? Dua. Satu. Kasroh. Dua. Tanwin. Tanwin. Boleh pakai alif lam? Tidak boleh. Kenapa? Karena tanwin tidak boleh bersatu dengan alif lam. 2000 deui wae. 10.000. Silakan. Bu, mau coba? Silakan, Bu. Filauhil ya. Quranun. Oke, Quranun. Cirinya apa coba? Ada tanwin. Ada tanwin. Sae, Bu. 2000 deui oge eta. Teraskeun. Ka sareng Ibu saha?
Ibu Eti. Ya baik Bu Eti. Selanjutnya Bu siapa? Bu Nova. Ya. Silakan Bu Nova. Majidun. Majidun. Ada Tanwin. Ada Tanwin. Toselah Bu, toselah. Sekarang saya mau coba yang online. Di dia atuh tong halangan siga nu ngajakeun apa? Baik. Tadi yang ditanya itu Pak Sumidi udah, Pak Yeti sudah. Saya mau coba Bu Yeti ini bukan Pak Yeti. ente ya di dia Bu Yeti Haryati kan tadi atos Bu Yeti. Oh iya, sanes Pak. Oke, dibaliknya. Pak Sumidi dengan Bu Yeti. Salah harokat punten bunya. Oke, Bu Ensu aya Bu Ensu. Halo Bu Ensu. Assalamualaikum. Oke, Bu Ensu silakan Bu Ensu. Ada makalahnya di sana? Ada Ustaz. Oke, silakan cari mana bentuk isimnya. 1, 2, apa 3 Ustaz? Aduh, Satu aja. dugi kandang tang gitu. Murid saha eta? Hiji we atuh Bu Ensu Bu Ensu mah. Tanwin Ustaz, cirinya tanwin dan kasroh. Ya, yang mana lauhin? Yang lauhin. Oke, betul 2000 juga. Lanjut. Saya mau tanya siapa tuh? Pak Ajat ayah, Pak Ajat. Assalamualaikum. Salam Pak Ajat. Pak Ajat dari tadi menyimak ya, nggak tidur ya? Insyaallah. Kade dina jero hate Pak Ajat duh kapanggih euy cenah kade nya. Mangga Pak Ajat. Pak Ajat, silakan dilihat makalahnya. Mahfudin. Apa cirinya, Pak? Ada dua ciri. Apa? Dua ciri diakhiri oleh tanwin dan diakhiri oleh kasroh. Luar biasa, Pak Ajat. Pak Ajat telah menghilangkan keraguan saya bahwa Pak Ajat tidur. Lanjut, Pak Ajat, terima kasih. Coba Bu Aisyah, ayah Bu Aisyah. Nuhun Pak Ajat ya. Bu Aisyah ayah. Yang lain Bu Santi. Halo Bu Santi Rahayu. Hah? Oh, atuh nyari waktu dia itu ini daya operator gitu ya. Oke, Bu Balkis. Ayah Bu Balkis. Ayah. Ayah alhamdulillah Bu Balkis. Mangga Bu Balkis cari isimnya yang mana? As-samawati. As-samawati. Samai. Oke, cirinya apa? Kasroh. Ada yang lain? Awalnya alif lam. Alif lam. Oke, udah. Betul Bu, bagus Bu. Terima kasih Bu Balkis bisa memahami ya. Lanjut, M Jaki ayah. Sami operator oge. Oh, selanjutnya Bu Amira. Ayah Bu Amira Ummu Hamzah. Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Bu Amira menyimak dari tadi? Insyaallah menyimak. Oke, silakan Bu Amira. Mau cari isimnya yang mana? An-nasi. An-nasi, betulkah isim? Iya, ada alif lam sama kasroh di akhir. Oke, betul. Sip, terima kasih. Sama-sama Ustaz. Ya, lanjut Kak Ibu deui. Ibu, mangga Bu, lanjutkan Bu. Ada speakernya mana? Bu Nova punten. Sebutkan nama Bu.
Ya, Nomor bismillah. sepatu. Sarang Bunda Yeni. Bunda Yeni. Mangga Bunda Yeni. Tadi Maliki sudah, Anasi sudah. Coba ada yang lain nggak? Al-Waswasi. Al-Waswasi. Emang isim gitu, Bu? Isim cirina di depannya itu ada alif lam dan di belakang ada harokat kasroh. Betul. Boleh pakai tanwin nggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena ada alif. Alif lam. Ada alif lam. Sip. Teruskan. Setelah Bunda sana beteh? Bunda Yeni. Bunda Yeni dilanjut dengan Ibu Widi. Bu Widi. Cobi aya keneh teu. Ada Al-Khonnasi. Iya, emang isim? Iya, ada Cirinya alif apa? lam dan Ada alif? Iya, Ada alif alif lam. lam dan kasroh. Terima kasih Bu Widi. Saya Bu, badai Bu. Ada yang bersih Ya kelewat. sok Bu. Ada yang Sebatkeun, masih Bu, Ibu. kelewat. Iya, boleh Iya. sok naon nu mana nu kalewat teh. Allahu Allahu emang isim? isim Naon cirina? alif lam. Wes, luar biasa. Syarri Boleh pakai tanwin Allahun boleh? tidak boleh. Kenapa? Kenapa? Kan ada alif lam nggak boleh dengan tanwin. Sip. Terima kasih Bu. Saha Ibu teh nami teh? Ibu Aas. Bu Aas. Oke. Ke belakang coba. Bu, ada yang masih ketinggalan nggak? Enggak. Yang mana ya? Syarri. Syahid. Syarri. Sudah ya? Ah. Syarri, min syarri. Oh, Sari. Coba ke sareng saha namina Ibu teh? Dian. Bu Nama Ian. Dian. Iya, cobi Bu Ian. Tanda-tandanya kasroh. Yang Dan- lain ada nggak? Ada huruf jar sebelumnya. Tuh, nya Ibu mah jol terang huruf jar padahal teh can diajarkeun. Oke, Bu, saya hiji deui aya teh. Ilahi aya ilahi. Iya, ilahi. Ilahi sok ilahi isim sanes. Iya, Iya, kasroh. naon cirina? Kasroh di awal Kasroh. kasroh. Aya deui itu cirina Nggak ada. atau sijinya ilahi. Tak itu Bu, Paknya tiasa. Bapak Ibu udah habis ya. Kulan? Oh nya leres kuli teh acannya. Leres kuli isim eta. Cirina kasroh leres eta, leres. Eta isim kuli cirina kasroh. Apa? Maliki betul. Malikinya teh acana ya tadi. Maliki dia isim. Cirinya kalau mulku isim bukan. Bukan mulku ya karena tidak ada cirinya. Itu tidak ada cirinya. Bisa Bapak Ibu? Bisa ya? Jadi ciri isim itu ada berapa? 4. Baru dipelajari berapa? 3? 3 yang dipelajari ya. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa dilihat dikit. Di halaman selanjutnya yang keempat ya, diawali oleh huruf jar. Yang tadi disebutkan oleh Bu Ian. Ada huruf jar di sana? Nah, Ibu, huruf jar itu ada 9. Apa aja? Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, ka, dan li. Ya, jadi supaya gampang menghafalkannya, ikuti saya. Min, ila, an, ala. Fi, ruba, bi, kali. Min, ila, an, ala. Fi, ruba, bi, kali. Min ila an ala firuba bikali. Setiap ada huruf jar ini Bu, ya, setiap ada huruf jar ini pasti di depannya isim.
Itu. Ya. Nah, dari ke-9 ini saya jelaskan gini. Dari 9 huruf jar ini secara penulisan terbagi kepada 2. Yang pertama yang terpisah dengan isim. Jadi secara penulisan terpisah. Nanti ada huruf jar secara penulisan menyatu dengan isim. Yang mana yang terpisah? Min, ila, an, ala, fi, ruba. Contoh, min ahadin. Ada di sana? Mana isimnya? Cirinya apa aja? Berarti cirinya itu kasroh, tanwin, huruf. Jadi ahadin itu isim cirinya 3. Boleh pakai alif lam. Kenapa? Gitu. Karena ada tanwin. Minan nasi mana isimnya? Min istighfarin mana isimnya? Ila laili mana isimnya? Ila maisarotin mana isimnya? Ansuin mana isimnya? Anil munkari, fi roibin, fil hayati, ruba kasiatin. Luar biasa. Yang kedua yang bersambung dengan isim. Jadi penulisannya nyambung, Bu, yaitu bi, ka, dan li. Contohnya adalah bil goibi. Naon, Bu? Jadi Bu, bil goibi itu dipisah, asalnya bi dan al goibi. Isimnya mana? Al goibi. Cirinya 1. Kasro 2. Alif lam 3. Naon huruf jarna? Pinter. Boleh pakai tanwin? Kenapa? Saya, Bu. Bibadin berapa kalimat? Apa saja? Dan tuh gitu, Bu. Karena kita belajar, jadi bibadin itu tahu itu 2 kalimat, bi dan badin. Meskipun secara penulisan menyatu. Sambung menyambung menjadi itulah bahasa Arab, Ibu. Sanes Indonesia. Ribu bahasa Arab. Jadi hiji-hiji disambung-sambungkan. Saya Bu, saayat teh saayat. Eta teh asal nama sakalimat. Ketika Ibu belajar nahu, tahu gitu mana ini kalimatnya. Makanya kita akan bisa juga, pinter juga menerjemahkan secara perkata. Karena tahu terkait dengan kalimatnya. Kalan ami berapa kalimat? Mana isimnya? Pinter. Karojulin. Naon wae. Pinter. Isimna mana? Ya. Cirina 1. Tanwin, kasroh, sarang huruf jar. Jadi rojulin teh cirina seberarti lu. Pinternya. Lidakari. Sabra kalimat lidakari? Libasarin. Bu, libasarin teh 2 teh naon wae? Sareng lina huruf jar, basarina cirina aya kasro, aya huruf jar, sabaraha cirina? Boleh pakai alif lam. Kenapa? Sakitu nu tiasa kapihatur. Berhubung bentar lagi adannya. Nah, jadi kan ciri opat ieu Bapak Ibu hafal ayeuna oge. Kenapa? Karena langsung dilatihkeun, dipraktekkeun. Ibu dapat 1 kaidah, praktekkeun. Dapat 1 kaidah, praktekkeun. Da ilmu mah, Ibu bagaimana supaya ilmu tidak lupa? Tong diapalkeun, tapi diamalkeun. Mun Ibu ilmu diapalkeun, hilap. Keur mah Ibu teh tuh kan jujur. Ari kitu mah dipraktekkeun. Tos heula sareng abi
pendak deui ge satos asar leres gitu ya. Kita lanjutkan ini saja Bu, sedikit-sedikit lama-lama jadi ya, sanes sedikit-sedikit lama-lama jadi leungit kade. Tos heula ke urang diteraskeun urang salat heula.